Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka bersorak-sorai untuk raja yang tidak mereka kenal dan merindukan waktu lawatannya. Seandainya saja kamu tahu apa yang dapat mendatangkan damai sejahtera. Dia telah meramalkannya. Semua tangisan anak-anak yang kelaparan, bait suci yang menjadi abu. Kota itu, kata mereka, hancur berantakan, batu demi batu. Wahai Yerusalem, Yerusalem, betapa seringnya aku rindu untuk mengumpulkanmu. Tetapi engkau tidak mau. Engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Seandainya saja engkau tahu. Saat cahaya keemasan matahari terbenam, memandikan Yerusalem dengan cahaya yang nyaris halus. Pemandangan itu adalah salah satu perayaan yang meriah. Jalan-jalan sempit menjadi hidup dengan teriakan Hosana kepada anak Daud. Ranting-ranting pohon palem melambai-lambai seirama dengan sorak-sorai, dan udara berdenyut penuh antisipasi. Orang-orang terperangkap dalam keyakinan bahwa inilah saat Mesias yang telah lama mereka nantikan akan naik takhta, menggulingkan para penindas Romawi, dan memulihkan kejayaan Israel. Di tengah-tengah kerumunan orang yang penuh sukacita itu, Yesus mengendarai keledai, duduk dengan rendah hati di atas seekor keledai, yang merupakan gambaran dari raja yang dinubuatkan. Lihatlah, rajamu datang kepadamu, lemah lembut dan duduk di atas seekor keledai. Namun, wajahnya bukanlah wajah kemenangan. Tidak ada senyum, tidak ada pengakuan atas seruan yang mengeluh-elukannya sebagai raja. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan kesedihan yang begitu mendalam, sehingga membuat hati orang-orang terdekatnya menjadi sedih. Ketika dia mencapai puncak Bukit Zaitun, dan kota Yerusalem mulai terlihat jelas, dia berhenti sejenak. Kemegahan bait suci, dengan dinding marmernya yang bersinar dengan warna matahari yang hampir tenggelam, menjadi bukti kemurahan ilahi selama berabad-abad. Istana-istana megah dan bukit-bukit bertingkat di Sion menyatakan keindahannya. Tetapi ketika Yesus memandang pemandangan ini, hatinya menjadi berat. Dan tiba-tiba, tanpa diduga, dia menangis. Air mata yang mengalir di wajahnya bukan untuk dirinya sendiri. Meskipun dia tahu betul penderitaan yang menantinya, dia telah melihat bayang-bayang Getsemani dan merasakan beban salib. Dia telah mendengar ejekan dan cemoohan yang akan terdengar saat dia menanggung dosa-dosa dunia. Dia tahu bahwa jiwanya akan dijadikan persembahan untuk dosa. Namun, semua itu tidak menjadi sumber kesedihannya. Air matanya mengalir untuk kota yang ada di hadapannya, untuk orang-orang yang telah menolaknya, juru selamat mereka, satu-satunya harapan mereka. Para murid berdiri dengan bingung. Perayaan mereka terhenti karena melihat kesedihan guru mereka. Ketika mereka memandangnya, mereka melihat betapa dalamnya kesedihannya. Ini bukanlah air mata yang diam, tetapi isak tangis yang memilukan dari sebuah hati yang hancur karena beban kasih ilahi. Suaranya bergetar saat ia berbicara. Sekiranya engkau mengetahui, setidaknya pada zamanmu ini, apa yang menjadi milik damai sejahteramu. Tetapi sekarang semuanya itu tersembunyi dari matamu. Yesus tidak hanya melihat sukacita saat ini, tetapi juga masa depan yang suram yang menanti kota itu. Dia melihat pasukan Romawi mengepung tembok-tembok kota itu, pengepungan yang akan membawa penderitaan yang tak terbayangkan. Dia melihat para ibu yang kelaparan, anak-anak yang menangis meminta roti, dan bait suci, tempat kediaman Shekinah Allah, kemuliaan yang dilalap api. Sebab akan datang waktunya, demikianlah ia memperingatkan, bahwa musuh-musuhmu akan membuat parit di sekelilingmu, dan mengepung engkau dari segala penjuru, dan mereka akan meratakan engkau dengan tanah, dan anak-anakmu dengan engkau. Dan mereka tidak akan membiarkan engkau tinggal satu batu di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui waktu lawatanmu. Namun bukan hanya kehancuran fisik Yerusalem yang membuatnya sangat sedih. Kehancuran rohanilah yang paling mendalam. Selama berabad-abad, Allah telah mengulurkan belas kasihannya kepada umat pilihannya. Sejak zaman Abraham, kota ini telah menjadi panggung anugerah dan pewahyuan ilahi. Para nabi telah berjalan di jalan-jalannya. Para imam telah melayani di bait suci. Dan darah anak domba yang tak terhitung jumlahnya telah menunjuk kepada pengorbanan yang paling agung, anak domba Allah. Bayangkanlah, jika Anda mau, seorang anak yang bermain sangat dekat dengan tepi air terjun yang menderu-deru. Suara orang tua meninggi dengan panik, memohon agar anak itu mundur, mengindahkan peringatan, untuk menghindari bahaya yang membayangi hanya beberapa inci jauhnya. Namun sang anak, yang tenggelam dalam ketegangan saat itu, hanya mendengar suara air yang mengalir deras dan mengabaikan suara yang berusaha menyelamatkan. Inilah Yerusalem, kota yang tuli akan suara Tuhan, sebuah kota yang buta akan hari lawatannya. Yesus melihat di Yerusalem sebuah cerminan dari hati manusia, yang seringkali buta akan kebutuhannya sendiri, yang begitu resisten terhadap dorongan lembut dari Roh Allah. Air matanya tidak hanya untuk kota itu, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Dia melihat tragedi kehidupan yang dikuasai oleh ambisi,
teralihkan oleh kesenangan atau dikeraskan oleh ketakutan. Dia melihat kesedihan dari mereka yang berpegang teguh pada yang fana, mengabaikan yang abadi. Dia datang untuk menawarkan kedamaian, bukan kedamaian sesaat dari pembebasan politik, tapi kedamaian yang ubah jiwa yang mendalam, yang damaikan manusia dengan Allah. Tapi mereka tak mau menerimanya. Bait suci, yang dulunya simbol kehadiran Allah, telah jadi sarang penyamun. Orang-orang yang menyatakan penyerahan diri mereka pada Allah, menolak anaknya ketika ia berdiri di antara mereka. Dia datang pada miliknya, dan miliknya tidak menerimanya. Ketika orang banyak berdesak-desakan di sekelilingnya, tanpa menyadari kedalaman kesedihannya, Yesus tetap diam, menatap kota yang telah jadi pusat perhatian, pelayanannya dan objek dari kasihnya. Air matanya menjadi saksi atas tragedi yang mendalam karena menolak belas kasih ilahi. Sebuah tragedi yang akan bergema selama berabad-abad. Berdiri di atas Bukit Zaitun, dengan hati yang hancur karena orang-orang yang telah ia selamatkan, Yesus menunjukkan kasih Allah yang tak pernah berhenti. Air matanya berbicara tentang juru selamat yang menangisi setiap jiwa yang berpaling, tentang Allah yang kasihnya tak terbatas seperti langit. Bahkan ketika dia melihat kehancuran yang akan datang, kasihnya tidak goyah. Ini adalah air mata dari Allah yang, meskipun ditolak, masih rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, untuk melindungi mereka, untuk menyelamatkan mereka. Ketika para muridnya berdiri dalam keheningan menyaksikan guru mereka menangis, mereka belum dapat memahami sepenuhnya kesedihannya. Tetapi dalam air matanya, mereka melihat sekilas kedalaman kasih sayang ilahi. Kasih yang begitu dahsyat, dan tak kenal menyerah yang akan membawanya ke kayu salib. Oh, di sana, di lereng bukit yang menghadap ke Yerusalem, langit dan bumi seakan berhenti sejenak, menjadi saksi atas kehancuran hati seorang juru selamat yang menangis, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia yang sangat dikasihinya. Jalan yang menuruni Bukit Zaitun menjadi sunyi, dan suara tangisan Yesus masih menggantung di udara seperti sebuah nyanyian yang menyedihkan. Matanya yang penuh dengan air mata memandang ke arah Yerusalem, tetapi pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke Gunung Moria, sebuah tempat yang penuh dengan makna dan sejarah bagi umatnya. Dahulu kala, seorang ayah dan anak lain telah mendaki gunung itu. Abraham, yang dikenal karena imannya yang besar, menuntun Ishak, putra kesayangannya, mendaki gunung yang berbatu-batu itu. Dia memikul beban berat ketaatan pada perintah yang hampir tidak dapat dia pahami. Di satu tangan dia memegang sebilah pisau, di punggungnya kayu untuk pengorbanan. Tetapi di dalam hatinya, dia memegang perintah Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal, Ishak, yang engkau kasihi, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Pada saat-saat terakhir, ketika Abraham mengangkat pisaunya, suara malaikat menghentikannya. Jangan letakkan tanganmu pada anak itu. Sebagai gantinya, seekor domba jantan yang terperangkap di semak-semak di dekatnya menjadi kurban. Momen itu mengubah Gunung Moria menjadi simbol belas kasihan Allah, dan janji akan pengorbanan yang tertinggi, yang tidak akan datang dari seekor domba jantan, tetapi dari Putra Allah sendiri. Ketika Yesus berdiri di Bukit Zaitun, dia mungkin memikirkan kisah yang penuh kuasa ini, karena dia tahu bahwa kisah ini menunjukkan misi yang sedang dia jalankan. Tempat yang sama, di mana iman Abraham diuji, kemudian dibeli oleh Raja Daud untuk dijadikan tempat pengirikan Ornan. Di sini juga, sebuah pengorbanan telah menanggalkan penghakiman, menyelamatkan Yerusalem dari kehancuran. Dan sekarang, di bawah bayang-bayang bait suci agung yang dibangun di atas Gunung Moria, Yesus, anak domba Allah, berdiri siap untuk memberikan nyawanya bagi dosa-dosa dunia. Bayangkanlah Gunung Moria sebagai mercusuar di malam yang penuh badai. Sinar cahayanya yang mantap telah memandu banyak pelaut menuju keselamatan. Sama seperti kisah gunung ini yang telah menunjukkan kepada generasi ke generasi tentang rencana penyelamatan Allah. Gunung ini berdiri sebagai pengingat akan kasih Allah dan pengorbanan utama yang akan dilakukan Yesus. Tetapi ketika Yesus memandang ke arah kota, dia tidak melihat rasa syukur atau pengertian. Sebaliknya, dia melihat orang-orang yang dibutakan oleh kesombongan dan pemberontakan. Bait suci yang memahkotai Gunung Moria, dengan atap keemasannya yang bersinar di bawah sinar matahari sore, telah menjadi tempat yang penuh dengan keserakahan. Daripada doa, pengorbanan sehari-hari yang dilakukan di sana telah kehilangan maknanya, direduksi menjadi ritual kosong. Tujuan sebenarnya dari pengorbanan-pengorbanan itu untuk menunjuk kepada Yesus telah dilupakan. Tidakkah mereka bisa melihat? Tidakkah mereka menyadari bahwa dia adalah penggenapan dari segala sesuatu yang diwakili oleh korban-korban itu? Setiap mezbah di Gunung Moria, dari mezbah Abraham hingga Salomo, membawa pesan penebusan melalui pengorbanan. Namun, orang-orang Yerusalem berpegang teguh pada tradisi mereka dan menolak apa yang dilambangkannya. Penolakan ini sangat melukai hati Yesus, bukan hanya karena mereka salah paham. Mereka memalingkan hati mereka dari Allah, seperti orang tua yang berteriak untuk menyelamatkan anaknya dari bahaya. Yesus telah berbicara, memohon, dan menunjukkan kepada mereka kasih surga. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Sikap keras kepala mereka terasa seperti beban berat yang menekan hatinya. Kisah Gunung Moria seakan berseru pada saat itu,
tempat di mana Ishak diselamatkan, sekarang berdiri sebagai saksi dari kebenaran yang lebih besar. Tidak akan ada domba jantan yang dapat menggantikan Yesus. Ia adalah anak dan sekaligus anak domba. Dia akan membawa kayu untuk pengorbanannya sendiri, mendaki bukit yang lain, dan memberikan nyawanya bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini adalah puncak dari segala sesuatu yang dilambangkan oleh Gunung Moria. Dari mezbah Abraham hingga pengorbanan di bait Allah, semuanya mengarah kepada salib. Namun, seperti mengabaikan sapuan kuas terakhir dari sebuah mahakarya, orang-orang menolak untuk melihatnya. Hati mereka mengeras, mata mereka tertutup oleh kesombongan dan tradisi. Kesedihan Yesus berasal dari kasih yang lebih dalam daripada kata-kata. Dia melihat bagaimana sejarah telah mengarah pada momen ini. Namun, orang-orang itu berpaling. Arti penting dari Gunung Moria bukan hanya sebuah kenangan. Gunung itu hidup dengan janji penebusan. Sekarang, ketika Yesus bersiap untuk menggenapi janji itu, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Apakah mereka akan mengenali Dia? Akankah mereka melihat anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia? Di bawah, kerumunan orang masih terjebak dalam kegembiraan masuknya kemenangan, meneriakkan hosana, tetapi mereka tidak mengerti. Bagi Yesus, perbedaannya sangat jelas. Di satu sisi, bukit penyediaan dan janji Allah. Di sisi lain, lembah penolakan dan penghakiman. Saat matahari terbenam, menyinari kota dengan cahaya keemasan, pandangan Yesus tidak goyah. Dia melihat melampaui perayaan itu dan melihat salib yang menantinya. Salib yang akan berdiri di dekat bukit, di mana pisau Abraham dihentikan. Namun kali ini, tidak akan ada campur tangan. Anak domba akan disembelih dan dunia akan ditebus. Sejak saat Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan rumahnya dan pergi ke tempat yang istimewa, Tuhan akan menunjukkan kepadanya Yerusalem. Kota yang dibangun di atas Gunung Sion ini menjadi bagian penting dari rencananya. Ketika matahari terbit dan terbenam di atas bukit-bukitnya, Yerusalem menjadi lebih dari sekadar titik di peta. Kota itu adalah simbol kasih Allah, tujuan dan janji-janjinya kepada dunia. Alkitab menyebut Yerusalem sebagai sukacita bagi seluruh bumi. Kota ini bukanlah tempat biasa. Kota ini dipilih oleh Tuhan dan diberkati untuk menunjukkan kasih-Nya yang mendalam kepada umat-Nya. Gunung Sion, salah satu bukitnya, terasa seperti tempat di mana langit dan bumi bersatu. Para nabi berbicara tentang keindahannya, para imam melayani di bait sucinya, dan orang-orang melakukan perjalanan dari tempat yang jauh hanya untuk beribadah di sana. Selama lebih dari 1000 tahun, Tuhan melindungi Yerusalem. Itu bukan hanya sebuah kota, itu adalah tempat di mana Allah memilih untuk tinggal di antara umat-Nya. Bait suci agung yang dibangun oleh Raja Salomo adalah pusat dari semuanya. Bait suci ini bukan hanya sebuah bangunan, itu adalah tempat suci di mana kehadiran Tuhan menampakkan diri dalam bentuk awan di atas kursi pengampunan dosa. Sekali dalam setahun, imam besar akan memasuki tempat yang paling suci, membawa doa-doa umat dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Aroma dupa yang harum menguar, seperti sebuah hubungan antara umat dan Tuhan, membawa doa-doa mereka ke surga setiap hari. Domba-domba dipersembahkan sebagai kurban di atas mezbah bait suci. Darah mereka yang tak berdosa mengingatkan semua orang akan harga dari dosa dan harapan akan pengampunan. Pengorbanan ini bukan sekadar ritual. Mereka menunjuk kepada Yesus, anak domba Allah, yang suatu hari nanti akan mati untuk dosa-dosa dunia. Setiap ringkikan domba dan tetesan darah adalah janji bahwa seorang juru selamat akan datang untuk menghapus dosa selamanya. Pengorbanan setiap hari ini menunjukkan betapa Allah mengasihi umat-Nya dan rencananya untuk menyelamatkan mereka. Yerusalem tidak hanya penting karena bait Allah. Kota ini juga merupakan kota para utusan Allah, yaitu para nabi. Para nabi ini, seperti Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, membawa pesan-pesan peringatan, pengharapan, dan kasih. Mereka mengingatkan umat akan berkat-berkat yang dijanjikan Allah bagi ketaatan dan bahaya yang akan menimpa mereka jika berpaling darinya. Suara mereka bergema di seluruh kota, memanggil orang-orang untuk kembali ke jalan Allah. Perjanjian Allah dengan umat-Nya sudah jelas. Jika mereka tetap setia, Yerusalem akan tetap menjadi contoh yang bersinar dari kehadiran dan kuasa-Nya. Yerusalem juga merupakan tempat di mana surga dan bumi tampak terhubung. Alkitab berbicara tentang sebuah tangga mistis yang membentang dari bumi ke surga, dengan para malaikat yang bergerak naik dan turun di atasnya. Tangga ini melambangkan Yesus, yang datang untuk menjembatani kesenjangan antara manusia dan Tuhan. Yerusalem mengingatkan manusia bahwa kasih Allah menjangkau mereka, dan melalui Yesus, mereka dapat menjangkaunya. Betapapun indah dan pentingnya Yerusalem, masa depan kota ini bergantung pada kesetiaan penduduknya. Allah telah menjadikannya sebagai rumah-Nya, tetapi Ia tidak akan tinggal di tempat yang tidak dikehendakinya. Berkat-berkat yang Allah berikan kepada Yerusalem bergantung pada ketaatan rakyatnya. Jika mereka tetap setia kepadanya, Yerusalem akan tetap menjadi umat pilihan Allah. Rumah itu seharusnya menjadi tempat di mana kemuliaan Allah bersinar terang, dan orang-orang dari segala bangsa datang untuk beribadah.
Tetapi sejarah mengatakan bahwa tidak seperti itu. Kota yang menjadi saksi dari begitu banyak doa dan pengorbanan ini juga menjadi tempat pemberontakan dan penolakan. Kisah Yerusalem adalah tentang kasih Allah yang luar biasa dan pilihan-pilihan manusia. Kisah ini menunjukkan pergumulan antara panggilan Tuhan dari surga dan perlawanan manusia di bumi. Meskipun orang-orang sering berpaling, pentingnya Yerusalem tidak pernah pudar. Melalui sejarahnya, kita dapat melihat kesabaran Tuhan yang luar biasa dan kerinduannya yang dalam untuk hidup di tengah-tengah umatnya. Kisah belas kasihan Tuhan terhadap Israel adalah seperti orang tua yang dengan penuh kasih membangun rumah yang kuat dan hangat untuk anak-anaknya, mengisinya dengan cahaya, kenyamanan dan sukacita, hanya untuk melihat mereka berlari keluar ke dalam badai berkali-kali. Namun, sang induk tidak meninggalkan mereka. Sebaliknya, mereka berdiri di ambang pintu, memanggil mereka kembali, mengulurkan tangan mereka dengan air mata cinta dan keharuan. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan berurusan dengan Israel dengan belas kasihan yang tak berkesudahan, bahkan di tengah penolakan mereka yang keras kepala. Sejak awal, tindakan Tuhan terhadap Israel dipenuhi dengan belas kasihan. Dia membebaskan mereka dari Mesir dengan tangannya yang kuat, membelah Laut Merah, dan memimpin mereka melalui padang gurun dengan awan di siang hari dan api di malam hari. Ketika mereka lapar, Dia menyediakan manna dari surga. Ketika mereka haus, Dia memancarkan air dari gunung batu. Dia mengusir musuh-musuh mereka dan menempatkan mereka di tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Bukit yang subur di mana mereka dapat tumbuh subur. Seolah-olah Dia adalah seorang tukang kebun yang merawat kebun anggurnya yang berharga dengan penuh perhatian, melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk membuatnya tumbuh subur. Tetapi kebun anggur itu menolak. Alih-alih menghasilkan buah yang baik, kebun itu malah menghasilkan buah anggur liar. Berkali-kali Israel berpaling dari Allah, mengejar berhala, merangkul ketidakadilan, dan melupakan Dia yang telah menyelamatkan mereka. Namun, Tuhan tidak menyerah pada mereka. Tuhan Allah yang penuh belas kasihan dan kemurahan, panjang sabar, dan berlimpah dalam kebaikan dan kebenaran, terus memanggil mereka kembali. Dia mengutus nabi demi nabi yang bangun pagi-pagi sekali untuk menyampaikan pesan-pesan peringatan dan kasih-Nya. Yeremia, Yesaya, Hosea. Masing-masing diutus dengan pesan yang sama. Kembalilah kepadaku, kembalilah kepada Dia yang mengasihi kamu. Akhirnya, ketika para nabi dan rasul gagal untuk mengubah hati mereka, Allah memberikan hadiah yang paling berharga bagi mereka, yaitu putranya, Yesus. Ini bukan hanya sebuah demonstrasi belas kasihan. Ini adalah belas kasihan dalam bentuknya yang paling murni dan paling berkorban. Selama 3 tahun, Yesus berjalan di antara mereka, menyembuhkan orang sakit, membuka mata orang buta, dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga. Dia menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang terbuang, memeluk anak-anak, dan mengundang mereka yang lelah untuk menemukan ketenangan di dalam Dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, katanya. Tetapi bukannya memeluknya, mereka malah menghinanya. Terlepas dari mukjizat-mukjizat dan ajaran-ajarannya, mereka menolak kasih-Nya. Hati Yesus hancur bagi mereka. Dia rindu untuk mengumpulkan mereka di bawah sayapnya, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi mereka tidak mengizinkannya. Bahkan ketika Dia menghadapi salib, permohonannya tidak berhenti. Dia berdoa untuk pengampunan mereka dengan berkata, "Bapa, Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Penolakan Israel terhadap Yesus bukan hanya penolakan terhadap seorang guru atau nabi. Itu adalah penolakan terhadap penebus mereka, satu-satunya harapan mereka. Seolah-olah mereka telah berpaling dari sekoci di tengah badai dan berpegang teguh pada kapal yang sedang tenggelam. Peringatan Yesus bukanlah kata-kata penghukuman, tetapi kasih yang penuh keputusasaan yang mendesak mereka untuk menerima anugerah kehidupan sebelum terlambat. Belas kasihan Allah terhadap Israel adalah cerminan dari belas kasihan-Nya terhadap kita semua. Terlepas dari kegagalan dan perlawanan kita, Dia terus memanggil, memohon, dan mengasihi. Sama seperti Dia tidak menyerah kepada Israel, Dia tidak menyerah kepada siapapun. Tangannya tetap terbuka, suaranya tetap memanggil, dan hatinya tetap merindukan anak-anaknya untuk pulang. Seiring berjalannya waktu, bangsa Israel semakin percaya diri dengan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka melihat diri mereka tak tersentuh, terlindung oleh kemurahan ilahi. Apapun pilihan yang mereka ambil, mereka membaca hukum Musa, melakukan ritual-ritual, dan membangun tradisi-tradisi yang megah. Secara lahiriah, mereka tampak suci, tetapi di dalam hati, kesombongan dan pemberontakan telah berakar. Kemurnian iman nenek moyang mereka telah digantikan oleh sikap membenarkan diri sendiri yang membutakan mereka terhadap kegagalan mereka sendiri. Kemudian, datanglah Yesus berjalan di antara mereka dalam kekudusan dan kerendahan hati yang sempurna. Kata-katanya tajam namun lembut, menentang kemunafikan, dan membawa mereka kembali kepada inti dari keadilan, belas kasihan, dan kasih Allah. Tetapi kehadirannya justru menjadi ancaman. Hidupnya merupakan teguran terhadap dosa mereka. Mereka tidak dapat mengabaikan bagaimana kemurniannya membongkar kecemaran mereka. Dan bukannya bertobat, mereka memilih untuk membungkamnya.
Para pemimpin Yahudi terutama merasakan beratnya perkataannya. Mereka yang seharusnya membimbing umat dalam kebenaran telah mengubah posisi mereka menjadi alat kekuasaan dan kontrol. Hati mereka dikeraskan oleh kesombongan dan pikiran mereka dikuasai oleh iri hati. Bagi mereka, Yesus bukan hanya seorang pengkhotbah, dia adalah masalah. Orang banyak mengikutinya, bergantung pada setiap perkataannya. Orang sakit disembuhkan, orang buta dapat melihat, dan bahkan orang mati dibangkitkan. Mujizat-mujizat ini seharusnya membawa sukacita, tetapi sebaliknya, mujizat-mujizat ini justru memicu kebencian para pemimpin. Mereka melihat pengaruh mereka mulai berkurang, dan mereka menyalahkan Yesus atas masalah mereka. Jika kita membiarkan dia sendirian, kata mereka di antara mereka sendiri, semua orang akan percaya kepadanya, dan bangsa Romawi akan datang dan merampas tempat dan bangsa kita. Ketakutan mereka tidak didasarkan pada kenyataan, tetapi pada kesombongan dan mempertahankan diri. Mereka percaya bahwa jika orang-orang berpaling kepada Yesus, maka perdamaian yang rapuh dengan Roma akan runtuh. Maka mereka merencanakan kematiannya. Imam besar Kayafas membuat keputusan yang mengerikan, yaitu lebih baik satu orang mati bagi bangsa itu daripada seluruh bangsa itu binasa. Dalam usaha menyelamatkan bangsa mereka, mereka malah mengutuk bangsa itu. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Ketika dia memandang Yerusalem, hatinya hancur. Dia melihat jauh ke depan, ke arah bencana yang sedang menanti kota itu. Oh Yerusalem, Yerusalem. Dia menangis. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Betapa seringnya aku akan mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Suaranya bergetar karena kesedihan. Dia telah datang untuk menyelamatkan mereka, untuk membawa mereka kepada kedamaian. Tetapi mereka menolak dia. Sikap keras kepala mereka telah memeteraikan nasib mereka. Penolakan terhadap Kristus bukanlah yang pertama kali terjadi di mana bangsa Israel berpaling dari Allah. Para nabi di masa lalu, seperti Yeremia dan Mikha, telah memperingatkan tentang konsekuensi dari pemberontakan. Yeremia meratapi kemurtadan bangsa itu, menangis sambil menubuatkan kehancuran yang akan terjadi jika mereka tidak kembali kepada Allah. Perkataan Mikha sama seperti, Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan tanah. Peringatan-peringatan ini bukanlah ancaman kosong. Itu adalah permohonan yang lahir dari kasih dan keinginan untuk menyelamatkan orang-orang dari bencana. Namun, bangsa itu telah mengabaikan para nabi itu, sama seperti mereka mengabaikan Yesus. Dalam pikiran mereka, mereka sedang menaati hukum Taurat. Mereka memberikan persepuluhan, mereka memelihara hari Sabat, dan mempersembahkan korban. Tetapi tindakan-tindakan lahiriah ini menutupi kerusakan di dalam diri mereka. Para pemimpin menghakimi dengan menerima suap, para imam mengajar demi keuntungan, dan rakyatnya dipenuhi dengan kekerasan dan penipuan. Mereka membangun Sion dengan darah, mengubah kota Allah menjadi tempat ketidakadilan dan penindasan. Mereka telah memutarbalikkan berkat-berkat Tuhan menjadi hak, percaya bahwa selama mereka mengikuti hukum Taurat, mereka akan tetap tak terkalahkan. Namun, perkenanan Allah tidak pernah tentang ritual atau status. Itu adalah tentang sebuah hubungan. Dan ketika hubungan itu berulang kali ditolak, konsekuensinya menjadi tak terelakkan. Dengan menolak Yesus, perwujudan kasih Allah, mereka menolak satu-satunya harapan keselamatan mereka. Seolah-olah mereka menaiki kapal tanpa nahkoda dan tanpa jangkar, yang langsung hanyut dalam badai. Kehancuran yang dinubuatkan Yesus terjadi pada tahun 70 Masehi, ketika tentara Romawi mengepung Yerusalem. Kota yang dulunya merupakan sukacita bagi seluruh dunia, menjadi tempat penderitaan yang tak terbayangkan. Bait suci, simbol kehadiran Allah, diruntuhkan batu demi batu. Darah mengalir di jalan-jalan dan kelaparan melanda rakyat. Mereka yang telah meneriakkan darahnya, biarlah darahnya tertumpah atas kami dan atas anak-anak kami, menghadapi beban dari perkataan mereka. Penolakan terhadap Kristus telah membawa mereka pada saat ini. Ini adalah babak kelam dalam sejarah, di mana kuasa iblis dilepaskan sepenuhnya, memenuhi kota dengan kekacauan, kekejaman, dan keputusasaan. Pilihan untuk menolak Kristus dan pesannya membuka pintu bagi musuh-musuh jiwa untuk mengambil alih kendali. Dan hasilnya adalah bencana besar. Dimulai dengan hati yang telah mengeras terhadap juru selamat. Orang-orang yang dibutakan oleh kesombongan dan kebenaran diri sendiri, menolak kasih karunia yang diberikan kepada mereka melalui Yesus. Dia telah datang untuk menyelamatkan mereka, untuk membawa mereka ke dalam perdamaian dan rekonsiliasi dengan Allah. Tetapi ketika mereka memilih pemberontakan daripada pertobatan, tanpa sadar mereka telah memberikan kunci hati mereka kepada iblis. Penolakan mereka terhadap pertolongan Kristus membuat mereka tidak berdaya, dan dorongan jahat mereka mengambil alih. Ketika setan menguasai, pengaruhnya menyebar seperti api. Kecurigaan dan kebencian melanda orang-orang. Teman berbalik memusuhi teman. Keluarga-keluarga tercabik-cabik dan para pemimpin yang seharusnya membimbing rakyat menjadi tiran. Tatanan masyarakat terurai karena keserakahan, kecemburuan dan kemarahan berakar. Kota itu menjadi medan perang, tidak hanya melawan tentara Romawi, tetapi juga di dalam kota itu sendiri. Saudara berkelahi dengan saudara,
Dan bahkan orang tua membunuh anak-anak mereka sendiri dalam keputusasaan dan kemarahan. Bayangkan sebuah bendungan yang menahan banjir besar. Selama bertahun-tahun air menekannya, tetapi bendungan itu tetap kokoh karena dibangun di atas fondasi yang kokoh. Sekarang bayangkan retakan-retakan mulai terbentuk, awalnya kecil, kemudian melebar, hingga bendungan itu runtuh. Air banjir mengalir deras, menghancurkan semua yang dilaluinya. Inilah yang terjadi di Yerusalem ketika orang-orang menolak kasih karunia Allah. Penolakan terhadap Kristus telah menghancurkan bendungan perlindungan ilahi dan kuasa iblis yang merusak mengalir deras seperti air bah yang tak henti-hentinya. Pengepungan Yerusalem oleh bangsa Romawi sangat brutal, tetapi kengerian yang lebih besar terjadi di dalam tembok kota. Persediaan makanan habis dan kelaparan melanda rakyat. Kendali iblis begitu sempurna sehingga kasih sayang alamiah pun lenyap. Para orang tua merampas makanan dari anak-anak mereka yang kelaparan. Para tetangga saling memata-matai satu sama lain, siap berkhianat demi sepotong roti. Jalanan menjadi merah dengan darah karena pembunuhan dan pemberontakan menjadi hal yang biasa. Tidak ada yang aman. Ketakutan dan ketidakpercayaan menguasai hari itu. Kekacauan ini bukan hanya akibat dari kelemahan manusia, tetapi juga merupakan demonstrasi yang jelas akan kuasa iblis atas mereka yang menolak Allah. Setan membangkitkan nafsu terburuk dalam diri manusia, mendorong mereka ke dalam kemarahan dan kekejaman yang membabi buta, seolah-olah kota itu telah menjadi sebuah teater di mana sifat asli iblis dipertontonkan. Mereka yang dulunya mengaku sebagai umat pilihan Tuhan sekarang mencerminkan karakter musuh yang telah mereka peluk. Bahkan bait suci, yang dulunya merupakan simbol kehadiran Tuhan, menjadi tempat pencemaran yang tak terbayangkan. Tempat suci itu dinodai oleh kekerasan, dan para imam yang tamak yang pernah berdiri sebagai perantara antara Tuhan dan manusia, saling bertengkar, dan membunuh satu sama lain di dalam tembok-tembok sucinya. Tempat yang tadinya dimaksudkan untuk beribadah dan berdoa menjadi rumah jagal. Ini adalah puncak dari rencana iblis untuk mengubah tempat kediaman Allah menjadi simbol kebinasaan. Mungkin aspek yang paling memilukan dari tragedi ini adalah bahwa tragedi ini sebenarnya dapat dicegah. Yesus telah menangisi Yerusalem, memohon agar orang-orang menerima kasih karunia-Nya dan memperingatkan mereka akan kehancuran yang akan datang. Suaranya telah diabaikan, kasih-Nya ditolak, dan dalam desakan mereka untuk menempuh jalan mereka sendiri, orang-orang telah memilih kehancuran. Peristiwa-peristiwa selama pengepungan itu mengungkapkan kebenaran yang sangat nyata dari Amsal 16 ayat 18. Kesombongan muncul sebelum kehancuran dan roh yang congkak sebelum kejatuhan. Kebanggaan orang Yahudi akan warisan mereka, bait suci mereka, dan anggapan bahwa mereka tak terkalahkan telah membutakan mereka akan kebutuhan mereka akan kasih karunia Allah. Penolakan mereka terhadap Kristus, tindakan kesombongan yang paling utama, membuat mereka rentan terhadap serangan iblis. Dalam penolakan mereka untuk tunduk kepada Raja Damai, mereka malah tunduk kepada Raja Kegelapan. Ironisnya, orang-orang yang sama yang telah menerima kesaksian palsu untuk mengutuk Yesus, kini menjadi korban kebohongan dan pengkhianatan mereka sendiri. Dengan meminta agar yang Maha Kudus dari Israel diambil dari mereka, mereka mengundang iblis untuk menggantikannya. Dan iblis, yang selalu ingin menghancurkan, tidak ragu-ragu untuk bertindak. Penderitaan dan kehancuran yang terjadi kemudian merupakan konsekuensi langsung dari penolakan mereka terhadap satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka. Kehancuran Yerusalem lebih dari sekadar peristiwa sejarah. Itu adalah sebuah peringatan. Peristiwa ini menunjukkan apa yang terjadi ketika rasa takut akan Allah digantikan oleh kekuasaan dosa. Hal ini menunjukkan kedalaman kerusakan manusia ketika dibiarkan tanpa kendali oleh kasih karunia ilahi, dan menggarisbawahi kebencian tanpa henti yang dimiliki setan terhadap manusia, yaitu keinginannya untuk merusak dan menghancurkan segala sesuatu yang dikasihi Allah. Ini adalah peperangan bagi setiap jiwa. Pertempuran antara terang kasih karunia Allah dan kegelapan kuasa setan. Tragedi Yerusalem adalah pengingat yang sangat jelas akan pertaruhan dalam konflik ini, dan pentingnya memilih Kristus selagi kasih karunia-Nya masih diberikan. Selama 40 tahun setelah Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem, Allah menahan diri dari penghakimannya. Puluhan tahun itu adalah bukti dari keinginannya agar tidak ada yang binasa, tetapi agar semua orang bertobat. Seolah-olah Tuhan sendiri berdiri di gerbang kota, memohon agar hati mereka berbalik kepadanya, tetapi orang-orang tetap pantang menyerah. Sikap keras kepala mereka semakin menjadi-jadi, dan mereka terus menolak para utusan Allah. Mereka melangkah lebih jauh lagi, menganiaya orang-orang yang membawa nama Yesus, bahkan menolak tawaran belas kasihan yang terakhir. Pemberontakan terhadap Allah dan para pengikutnya ini hanya mempercepat kehancuran mereka. Bahkan sebelum pengepungan, tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban telah mengisyaratkan malapetaka yang akan datang. Sebuah cahaya aneh melayang-layang di atas mezbah dan bait Allah pada malam hari, seolah-olah surga sendiri mengirimkan peringatan terakhir. Saat matahari terbenam, tentara dan kereta-kereta perang tampak bergerak melintasi awan, seolah-olah ada tentara langit yang tak terlihat sedang bersiap-siap untuk berperang.
Para imam melaporkan mendengar suara-suara misterius, dan bumi berguncang di bawah kaki mereka. Dalam kegelapan malam, suara-suara berseru, marilah kita pergi dari sini. Gerbang timur bait suci yang besar, yang diamankan oleh jeruji besi yang berat dan tertanam kuat di dalam batu yang kokoh, berayun terbuka di tengah malam. Sebuah tindakan yang tidak dapat dijelaskan, yang menambah perasaan akan datangnya malapetaka. Ketika bangsa Romawi, di bawah komando Cestius, pertama kali mengepung Yerusalem, rasa takut menyelimuti kota itu. Namun, dalam sebuah kejadian yang aneh dan tak terduga, pengepungan dicabut dan tentara Romawi mundur. Bagi banyak orang, ini mungkin tampak seperti pembebasan yang ajaib, tetapi bagi orang-orang Kristen di Yerusalem, ini adalah tanda yang telah dibicarakan oleh Yesus. Dia telah memperingatkan. Ketika kamu melihat Yerusalem dikelilingi oleh pasukan, maka ketahuilah bahwa kehancurannya sudah dekat. memahami hal ini sebagai kesempatan untuk melarikan diri, para pengikut Kristus melarikan diri ke Pela. Di daerah pedesaan, pemeliharaan Allah telah menyediakan jalan keluar, dan tidak ada seorang Kristen pun yang binasa dalam kehancuran yang terjadi. Namun, bagi mereka yang tetap tinggal, mundurnya Cestius hanya akan menambah kesombongan mereka. Orang-orang Yahudi yang merasa bangga dengan apa yang mereka lihat sebagai kemenangan, mengejar pasukan Romawi, membiarkan pertahanan kota itu terbuka. Kemenangan mereka hanya berlangsung singkat, karena tindakan pembangkangan ini menyegel nasib mereka. Roma akan kembali dengan kekuatan dan kemarahan yang lebih besar. Ketika Titus memimpin pasukan Romawi kembali ke Yerusalem, kota itu sudah hancur berantakan. Penolakan rakyat terhadap Allah telah membuat mereka rentan terhadap pengaruh iblis. Pertikaian dan pengkhianatan melanda penduduk. Bahkan tempat suci bait Allah pun menjadi medan pertempuran, tempat yang dimaksudkan untuk melambangkan kehadiran Tuhan, dinodai oleh pertumpahan darah dan kekerasan. Para imam dibunuh di depan altar, dan tempat kudus itu dinodai dengan mayat-mayat yang terbunuh. Kelaparan mencengkeram kota itu dengan tangan besi. Dalam keputusasaan mereka, orang-orang saling membunuh. Orang tua mencuri makanan dari anak-anak mereka. Kakak beradik bertengkar untuk memperebutkan sisa-sisa makanan. Mereka yang berkelana keluar tembok untuk mencari tanaman atau akar-akaran berisiko ditangkap, disiksa, atau dibunuh. Di dalam kota, ikatan keluarga yang dulunya sakral hancur karena kelaparan dan ketakutan. Para ibu yang didorong menjadi gila karena kelaparan, bahkan tega memakan anak-anak mereka sendiri. Itu adalah kengerian yang dinubuatkan dalam kitab suci, sebuah penggenapan nubuat. Dan perempuan yang lembut dan halus di antara kamu akan mendendam kepada suami yang ada di sampingnya, kepada anak laki-lakinya dan anak perempuannya, karena ia kekurangan segala-galanya. Kelaparan begitu parah sehingga kasih sayang alamiah menghilang dan naluri manusia yang paling dasar mengambil alih. Kata-kata kuno Yesaya menjadi kenyataan. Dapatkah seorang ibu melupakan anaknya yang sedang menyusu? Namun, aku tidak akan melupakan engkau. Belas kasihan Tuhan tidak gagal, tetapi orang-orang telah memilih untuk menjauh darinya. Dan sekarang mereka menuai konsekuensi dari pilihan itu. Seorang pria yang namanya tidak tercatat dalam sejarah, berjalan di jalan-jalan Yerusalem selama 7 tahun, berseru, celakalah, celakalah, Yerusalem. Peringatannya, yang diabaikan dan diolok-olok, menjadi gema yang menghantui para nabi di masa lalu, yang telah diabaikan oleh orang-orang. Sejarawan Milman, dalam bukunya yang berjudul History of the Jews, memberikan catatan tentang sosok misterius ini. Orang itu menyatakan siang dan malam, suara dari timur, suara dari barat, suara dari 4 penjuru angin, suara yang menentang Yerusalem dan bait Allah, suara yang menentang mempelai laki-laki dan perempuan, suara yang menentang seluruh rakyat. Bahkan setelah dipenjara dan dicambuk, ia melanjutkan ratapannya, berseru, celakalah, celakalah Yerusalem, hingga akhirnya dia terbunuh. Selama pengepungan yang telah ia nubuatkan, pemandangan yang terjadi di dalam tembok sangat mengerikan. Kelaparan dan penyakit merenggut ribuan nyawa. Mayat-mayat orang yang mati ditumpuk tinggi, bau busuknya memenuhi udara. Mereka yang selamat melakukannya dengan cara apapun, bahkan sampai melakukan kanibalisme. Ketika pengepungan Romawi semakin ketat, penderitaan di dalam kota semakin tak tertahankan. Titus, sang jenderal Romawi, berusaha menyelamatkan Yerusalem dari kehancuran total. Terkejut dengan pemandangan orang-orang mati yang menumpuk di lembah, dia memohon kepada para pemimpin Yahudi untuk menyerah. Tetapi kesombongan dan sikap keras kepala telah menentukan nasib mereka. Para pemimpin mengutuk dan mengejek permohonan ini. Pemberontakan mereka mendorong mereka lebih dalam ke dalam kehancuran. Titus awalnya berharap dapat menyelamatkan bait Allah, sebuah bangunan yang sangat indah dan memiliki nilai historis. Namun, kekerasan orang-orang di dalamnya dan gerak maju tentaranya yang tak henti-hentinya membuat kehancurannya tak terelakkan. Seorang prajurit Romawi yang bertindak melawan perintah melemparkan obor ke dalam bait suci, menyulut api yang menghanguskannya. Emas di dindingnya meleleh, mengalir ke celah-celah batu. Bangsa Romawi didorong oleh keserakahan, menghancurkan bait Allah dari batu ke batu untuk mengambilnya, menggenapi apa yang dikatakan Yesus. Tidak ada satu batu pun yang tertinggal di sini di atas batu yang lain. Lokasi bait suci yang terbakar itu adalah apokaliptik.
Puncak-puncaknya yang berlapis emas bersinar merah dalam kobaran api, dan atap kayu cedarnya retak dan pecah-pecah saat api berkobar. Panasnya begitu hebat sehingga para perwira Romawi pun terpaksa mundur. Orang-orang menyaksikan dengan penuh ketakutan ketika simbol iman mereka hancur menjadi abu. Ikhabod. Mereka menangis. Kemuliaan telah pergi. Ketika debu mengendap, Yerusalem menjadi reruntuhan. Lebih dari 1 juta orang Yahudi tewas dalam pengepungan, dan banyak orang lain yang ditawan, dijual sebagai budak, atau diserahkan di antara bangsa-bangsa. Kota yang tadinya merupakan sukacita bagi seluruh bumi, tempat kediaman nama Tuhan, kini menjadi tumpukan abu dan batu-batu yang hancur. Tragedi ini sangat besar, tetapi bukan tanpa peringatan. Penderitaan Allah yang panjang telah memberi mereka setiap kesempatan untuk berbalik, untuk menerima kasih karunia-Nya, dan untuk menghindari kehancuran ini. Tetapi mereka menolak. Bahkan dalam hal ini pun, ada pelajaran bagi mereka yang mau memperhatikannya. Orang-orang Kristen yang mendengarkan peringatan Yesus dan melarikan diri ke tempat yang aman akan selamat. Ketaatan dan iman mereka adalah bukti dari belas kasihan dan pandangan jauh ke depan dari Allah. Ketika Yerusalem dibakar, mereka menemukan tempat perlindungan. Kehidupan mereka dipelihara oleh campur tangan ilahi. Kehancuran Yerusalem adalah penggenapan nubuat dan pengingat yang suram akan konsekuensi dari menolak panggilan Tuhan. Pola yang sama terjadi hari ini. Umat manusia, seperti Yerusalem, terperangkap dalam kesibukan hidup, terganggu oleh kesenangan, ambisi, dan kenyamanan rutinitas. Orang-orang mencemooh peringatan-peringatan firman Allah, sama seperti yang mereka lakukan pada zaman Nuh atau zaman Yesus. Namun, tanda-tanda zaman mengelilingi kita. Kesusahan di antara bangsa-bangsa, kejadian-kejadian aneh di langit, dan erangan dunia di bawah beban dosa. Tanda-tanda ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Semua itu adalah panggilan Tuhan untuk bersiap-siap, berjaga-jaga, dan berbalik kepadanya selagi masih ada waktu. Bahkan sekarang kita melihat penggenapan dari tanda-tanda yang digambarkan dalam Wahyu 6, di bawah meterai yang ke-6. Dan aku melihat ketika ia membuka meterai yang ke-6. Dan lihatlah, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam, seperti kain kabung. Dan bulan menjadi seperti darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi, seperti pohon ara yang menggugurkan buah ara yang belum waktunya, apabila ia digoncangkan angin kencang. Peristiwa ini telah bergema di sepanjang sejarah sebagai peringatan bagi dunia yang kacau. Gempa bumi Lisbon pada tahun 1755 dengan perkiraan kekuatan 8,5 skala Richter hingga 9 skala Richter mengguncang fondasi Eropa dan sekitarnya. Berpusat di Portugal, gempa besar ini dirasakan di area seluas 4 juta mil persegi, mencapai Afrika Utara, Karibia, dan Greenland. Di Lisbon saja, puluhan ribu orang tewas saat bangunan runtuh dan api melahap apa yang tersisa. Laut naik dalam tsunami yang menelan kota-kota pesisir. Seolah-olah bumi sendiri mengerang di bawah beban dosa, sebuah peringatan suram akan pergolakan terakhir yang akan datang. Pada tahun 1780, sebuah peristiwa luar biasa terjadi di langit Amerika Utara, yang dikenal sebagai hari yang gelap. Matahari menghitam, dan pada malam hari, bulan tampak seperti darah. Dari Maine hingga New Jersey, para saksi mata menggambarkan kegelapan itu lebih pekat daripada awan badai. Ternak kembali ke kandangnya yang rusak, burung-burung terdiam, dan orang-orang menyalakan lilin di tengah hari. Mereka yang membaca Alkitabnya, melihat hubungan dengan nubuat, dan merasakan beratnya peringatan itu. Kemudian datanglah hujan meteor besar pada 1833. Pada dini hari tanggal 13 November, langit seakan-akan larut dalam riam cahaya. Lebih dari 200.000 meteor jatuh per jam, menerangi langit di seluruh Amerika Utara. Para saksi mata menggambarkannya seperti bintang-bintang berjatuhan dari langit, menggemakan penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu. Itu adalah sebuah pemandangan yang membuat para pengamat terpesona dan gemetar. Beberapa orang berlutut dan berseru memohon ampun, sementara yang lainnya mengagumi kuasa Allah. Tanda-tanda ini, seperti halnya peringatan-peringatan surgawi sebelum kejatuhan Yerusalem, tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Tanda-tanda ini adalah pengingat bahwa sejarah sedang bergerak menuju kesimpulan akhirnya. Semua itu menggemakan kata-kata Yesus yang memanggil kita untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap. Di Yerusalem, ada beberapa orang yang mendengarkan. Orang-orang Kristen yang mengingat perkataan Yesus melarikan diri dari kota ketika mereka melihat tentara Romawi mendekat. Mereka tidak ragu-ragu atau bertanya. Mereka taat dan nyawa mereka selamat. Ketaatan ini menjadi kesaksian bagi kita hari ini. Yesus telah memberi kita tanda-tanda dan Dia telah memanggil kita untuk berjaga-jaga, sama seperti orang-orang Kristen di Yerusalem yang mengindahkan peringatan dan melarikan diri. Demikian juga umat Allah akan dilindungi dalam krisis terakhir. Kehancuran akhir dunia akan menggemakan kejatuhan Yerusalem, bukan karena Allah berkenan menghakimi, tetapi karena dosa memiliki konsekuensi. Ketika umat manusia terus-menerus menolak kasih karunia Allah, akan tiba saatnya rohnya ditarik. Pada saat itu, karakter dosa yang sebenarnya terungkap,
dan kekuatan penuh dari kuasa iblis yang merusak dilepaskan. Tanpa perlindungan Tuhan, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Penderitaan dan pertumpahan darah dalam sejarah akan menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Akan tiba suatu masa ketika kejahatan manusia dan murka iblis tidak dapat dibendung lagi. Ini akan menjadi masa kesedihan dan penderitaan yang belum pernah dilihat oleh dunia. Namun, bahkan di tengah-tengah peringatan ini, masih ada harapan. Kedatangan Yesus kembali bukan hanya saat penghakiman, tetapi juga saat penyelamatan. Dia akan datang untuk mengumpulkan para pengikutnya yang setia, untuk mengakhiri penderitaan dan mendirikan kerajaannya yang kekal. Bagi mereka yang percaya kepadanya, kedatangannya akan menjadi momen sukacita dan pembebasan. Tetap terhubung dengan kami. Berlanggananlah buletin kami untuk jangan pernah melewatkan video. Dukunglah pelayanan ini jika Anda merasa terpanggil dan saksikan video berikutnya. Tuhan memberkati Anda.